Sebenarnya 1/0 itu tak terhingga atau tak definisi sih? Berikut penjelasannya. Halo teman-teman, welcome back to my channel. Dan it's been a while since I posted some video. So today, hari ini aku bakal ngebahas tentang apakah 1/0 itu tak terhingga atau tak terdefinisi sih? Dan gimana kalau 0/0 dan gimana kalau 0/1? Nah, gimana cara kita tahu buat pendekatan ke sana? Pertama, kita ingat kita mulai dari analogi pizza. Misalkan aku punya ada satu pizza mau dibagi ke 8 orang, maka setiap orang akan dapat 1/8 dari bagian pizza tersebut. Nah, gimana kalau aku punya satu pizza dan mau dibagi ke satu orang? Dan tentunya setiap orang akan mendapat satu buah pizza karena 1/1 itu adalah 1, betul? Nah, gimana kalau misalkan aku nggak punya pizzanya, aku nggak punya sebuah pizza, aku cuma punya 0 pizza dan mau dibagi ke satu orang. Nah, karena nggak ada pizza yang mau dibagi ke satu orang, berarti orang tersebut tidak mendapatkan sama sekali. Artinya, 0/1 adalah 0. Karena kita nggak punya apa-apa yang mau dibagi ke satu orang tersebut, atau 0/2, 0/3, dan seterusnya. Kita nggak ada pizzanya loh. Kita membagi ke beberapa orang, dan makanya masing-masing orang pasti nggak mendapatkan sama sekali, hasilnya 0. Gimana kalau misalkan aku mau bagi 0 pizza kepada 0 orang? Dan gimana kalau aku mau bagi 1 pizza ke 0 orang? Sebenarnya gimana? Mari kita masuk langsung ke penjelasan secara matematis. Kita pindah yuk. 1, 2, 3. Nah, sekarang kita masuk ke penulis. Sekarang permasalahannya kita bisa tulis dalam bentuk X per Y sama dengan K. Nah, begitu, jadi kita pengen tahu kalau 1/0 itu berapa, kalau misalkan 0/1 itu berapa, kalau 1/0 itu berapa, gitu. Oke? Nah, sekarang kita tahu kalau misalkan X per Y dikali sama Y adalah X, karena Y-nya saya coret, jadi sisanya X doang. Dan yang kedua, kita tahu kalau misalkan X dikali sama 0 adalah hasilnya 0 untuk setiap X. Jadi misalkan yang pertama, misalkan X sama dengan 0 dan Y itu sama dengan 1, maka permasalahannya bakal jadi 0/1 sama dengan K. 0/1 dikali sama 1 sama dengan K dikali sama 1. Kita kali dua ruas dengan angka 1. Maka kita dapat dari sini, pakai yang dari yang ini ya, pakai yang dari yang kita tulis ini, jadinya adalah 0 sama dengan K. Maka 0/1 adalah 0. Nah, yang kedua, misalkan kita punya X itu tidak boleh sama dengan 0, tapi Y itu sama dengan 0. Berarti, permasalahannya bakal menjadi X per 0 sama dengan K. Sama kayak tadi di atas. X per 0 kita kali sama 0 sama dengan K kali 0. Jadi di sini apa dapat ya? X sama dengan 0. Tapi ini kontradiksi loh. Kontradiksi dengan apa? Dengan asumsi kita di awal. Karena ada kontradiksi, tapi kita tetap memaksain kalau ini tuh ada hasil. Jadi kita tetap bilang aja, kita tetap balik ke persamaan awal, X per 0 sama dengan K, di mana K adalah bilangan yang tidak terdefinisi, karena kita mau maksain kalau misalkan X per 0 tuh ada angkanya, ada nilainya, ada hasilnya. Sehingga 1/0 kita bisa bilang dia tak terdefinisi. Oke, sekarang kita lanjut yang ketiga. Gimana kalau misalkan kita bilang X sama dengan 0 dan Y juga sama dengan 0? Sehingga persamaannya adalah X per 0 sama dengan K, X per 0 dikali sama 0 sama dengan K dikali 0. Oke, di sini dapat ya, nangkep ya? Nah, karena kita bilang X, dari sini kita sama tadi nih, berarti kita sisa cuma si X-nya doang. Tapi karena kita bilang si X itu 0, maka kita dapat 0 sama dengan K dikali 0 untuk setiap K. K apapun, berapapun gitu loh maksudnya. Nah, tapi kita di sini nggak tahu apakah K itu 1
2, atau 3, dia itu berapa? Karena yang kita tahu, pasti kalau K dikali 0, pasti hasilnya adalah 0. Tapi kita nggak tahu berapa loh K lo itu loh. Jadi kita bisa simpulkan dia bentuk K ini adalah bentuk tak tentu. Karena K itu di sini kita bilang K itu tak tentu. Berapa? Bisa 1, 2, 3, akar 5, akar 6. Karena semua angka dikali sama 0 pasti hasilnya 0. Maka 0 per 0 adalah tak tentu. Oke, sekarang kita recap. Berarti tadi apa? 0 per 1 itu berapa? 0. Betul. Jadi kalau misalkan 1 per 0 berapa? Tak terdefinisi. Dan kalau 0 per 0, dia adalah tak tentu. That's it. Kita balik lagi ke video. Oke. Nah, tadi kita udah belajar sama-sama gimana cara taunya, gimana pendekatannya, dan yang pasti harus kamu ingat adalah kalau misalkan 0 per 1 adalah 0, dan kalau 1 per 0 adalah tak terdefinisi, dan kalau misalkan 0 per 0 adalah tak tentu. Ingat ya, kasih tahu ke kamu juga. Jadi kita sama-sama belajar, dan kita juga sama-sama tahu. Dan aku mau nanya sesuatu, gimana pengalaman kamu tahu tentang 1 per 0 yang pertama kali sih? Kamu pertama kali belajar di mana tentang 1 per 0, 0 per 0, atau 0 1? Apa kamu baru tahu sekarang? Nah, tulis di kolom komentar. Oke, jangan lupa untuk klik like, tombol jempol, dan lupa untuk subscribe, dan see you next video. Bye-bye. Jangan lupa diingat ya, tadi 0 per 0, tak tentu. Oke, bye-bye.